Halo cuy, berbeda dari biasanya nih. Hari ini gue nggak akan nge-recap film-film bertema monster, melainkan gue pengen nge-recap film robot-robotan. Ya, dan filmnya itu berjudul Gundam Requiem for Vengeance. Ini adalah serial anime berbahasa Inggris-Jepang yang diproduksi bersama oleh Bandai Namco Filmworks dan juga Safe House, sekaligus merupakan bagian dari franchise Gundam. Film ini berlatar belakang kejadian di akhir Perang 1 tahun, yang mana ceritanya sendiri akan berkisah pada seorang pilot kerajaan yang memimpin sebuah tim khusus yang ditugaskan untuk mempertahankan garis depan di wilayah Eropa dalam upayanya melawan pasukan Federasi Bumi untuk merebut kembali wilayah tersebut. So kalau gitu duduk yang manis dan selamat ulang tahun. Dan selamat menonton. Oke, ceritanya dimulai 11 bulan setelah perang revolusi antara kerajaan yang bernama Zeon melawan pihak Federasi Bumi. Nah, di wilayah Rumania, ada satu batalion pasukan bersenjata dengan jumlah yang sangat besar yang terlihat sedang berjalan menuju ke sebuah lokasi yang bernama Cluj-Napoca. Pemimpin pasukan ini bernama Mayor N-Filwan, yang dengan yakin dia mengatakan bahwa wilayah Napoca sudah sepenuhnya aman dari pasukan Federasi. Tapi sayangnya, N-Filwan nggak mengetahui kalau ternyata pihak musuh sudah menunggu pergerakan mereka. Menyadari dia dan pasukannya nggak bisa kemana-mana, N-Fil kemudian menghubungi markas besar demi meminta bantuan. Pesawat pertahanan lalu dikirimkan ke lokasi, di mana dari sana sekelompok pasukan Mobile Suit yang dijuluki sebagai Red Wolf dikirim untuk membantu pasukan kerajaan Zeon. Di lain sisi, pihak musuh juga ikut merespon kedatangan tersebut dengan menembakinya menggunakan senjata anti pesawat. Namun untungnya pasukan Red Wolf berhasil mendarat dan langsung membantu pasukan kerajaan dalam melawan balik serangan musuh. Nah, setelah mereka berhasil memukul mundur pihak musuh, semua pasukan bersama dengan tim Red Wolf lalu melakukan penggeledahan di setiap bangunan yang mereka lewati. Yang kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat sambil mengobati setiap pasukan yang terluka. Nah, Mobile Suit atau mecha yang digunakan ini sebenarnya biasa disebut sebagai Zaku. Dan pemimpin tim Red Wolf yang mengendalikan semua Zaku tadi bernama Kapten Iria Soraria. Di momen ini, Soraria bertemu dengan Mayor N-Fil yang ingin berterima kasih sekaligus memuji keberanian Soraria. N-Fil juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Soraria akan dicatat sebagaimana mestinya. Nah, dari sana, N-Fil lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera memeriksa semua keadaan dari Zaku, dikarenakan esok harinya mereka semua akan bertempur kembali dengan pihak musuh. Gak lama setelahnya, Mayor N-Fil lalu memberikan pidato kepada semua pasukannya, di mana dia mengatakan bahwa lokasi ini akan mereka pertahankan sambil menunggu bala bantuan yang akan segera tiba beberapa hari mendatang. Semuanya ini dilakukan agar pasukan Zeon bisa terus memperluas wilayahnya, sembari mendorong pergerakan dari pasukan Federasi Bumi demi mendapatkan hak kebebasan mereka. Apa yang diyakini oleh hampir semua pasukan kerajaan sebenarnya tidak dirasakan oleh Soraria, di mana apa yang mereka lakukan ini sebetulnya bukan demi kebebasan, melainkan orang-orang seperti mereka ini melakukan semuanya hanya karena perintah. Nah, pada tengah malam, rupanya pasukan Federasi melakukan serangan kejutan, sehingga membuat semua anggota kerajaan Zeon menjadi panik. Bahkan dalam serangan brutal itu, satu Mobile Suit dari pihak musuh terlihat muncul dari balik kobaran api. Mengetahui hal tersebut, Soraria memerintahkan anak buahnya untuk melawan balik menggunakan Zaku. Tapi anehnya, musuh yang mereka hadapi sekarang tampak berbeda, di mana Mobile Suit itu terlihat lebih lincah dan sanggup menghancurkan semua Zaku termasuk milik Soraria. Dalam serangan itu, hanya 2 orang dari grup Red Wolf, yaitu Kapten Soraria dan Letnan Listen yang berhasil selamat.
Nah, karena sudah kalah, Soraria dan Listen bersama dengan seorang dokter dan satu prajurit yang terluka lalu bergerak ke arah selatan. Di sana mereka kemudian bertemu dengan kelompok pasukan infanteri lapis baja yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Hailey. Di sini Hailey mengatakan bahwa banyak dari anggotanya yang juga terluka akibat serangan tadi, di mana mereka semua hanya bisa bersembunyi di sini. Nah, karena nggak mau menjadi sasaran empuk, Soraria menyarankan supaya mereka mau mengevakuasi orang-orang yang terluka dengan menggunakan truk, sementara dia dan Listen akan mencoba mengalihkan perhatian musuh dengan menggunakan Zaku tank dan peralatan yang tersisa. Nah, bersama dengan salah seorang prajurit yang bernama Ender, mereka bertiga kemudian melakukan aksinya. Singkat cerita, mereka semua pada akhirnya berhasil mengelabui musuh dan keluar dari lokasi tersebut. Dari sana, mereka lalu terus berjalan sampai kemudian tiba di sebuah pedesaan. Sialnya, pas berada di ujung jalan, tiba-tiba mereka menemukan kalau ada beberapa unit pasukan musuh yang memblokir jalan. Nah, karena nggak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menerobosnya. Dalam kejadian itu, Soraria, Listen, dan juga Ender yang mengendarai Zaku tank yang hampir rusak berhasil menghancurkan 3 tank musuh, sehingga membuat jalur itu kembali bisa mereka lalui. Tapi sialnya, nggak lama setelahnya, Mobile Suit yang sebelumnya membantai mereka tiba-tiba muncul. Untungnya, di saat Soraria akan dihabisi, bala bantuan tiba tepat pada waktunya. Di mana dari sana, Soraria dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, sambil menyaksikan bagaimana Mobile Suit musuh kembali menghancurkan para Zaku yang dikirim tadi. Next, selama perjalanan, Soraria bermimpi tentang kilas balik masa mudanya, di mana Soraria terlihat mendorong sebuah kereta bayi, yang dari sana secara tiba-tiba terjadi gempa bumi, sehingga membuat dirinya terjatuh ke dalam tanah. Di momen ini, dia mendapatkan penglihatan tentang seorang anak yang berdiri di atas sebuah jam, yang menunjukkan jam 12 tepat. Si bocah ini juga sempat memanggil Soraria dengan sebutan ibu, sebelum kemudian dia menghilang, yang langsung disusul dengan kemunculan Mobile Suit musuh, yang mana hal itu membuat Soraria jadi terbangun dari mimpinya. Nah, dari sana, mereka semua lalu tiba di markas Satuan Brigade Mobil, yang ternyata lokasi ini juga nggak luput dari sasaran serangan musuh. Di kondisi ini, Ender menyarankan agar mereka semua pergi ke lokasi di mana Ender bertugas, yaitu fasilitas daur ulang, yang kemungkinan di sana masih ada anggota kerajaan Zion yang selamat. Dan benar aja, begitu mereka sampai di sana, mereka menemukan kalau ada beberapa orang yang memang sengaja bersembunyi di sini. Mayor Rolf Ronet adalah sosok yang bertanggung jawab di sini. Namun meskipun dia mengetahui tentang kejadian yang dialami Soraria, Ronet ini rupanya hanya mengizinkan anggota yang terluka untuk bisa tinggal di sini. Karena menurutnya tempat ini bukanlah barak atau fasilitas militer yang bisa memberi mereka makan. Makanya itu Soraria dan orang-orang yang masih sehat dianjurkan untuk mencari tempat perlindungan yang lain. Nah, tapi sebelum mereka pergi, Soraria sempat bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Kapten Alfie. Setelah menanyakan anggota Red Wolf yang lainnya dan mengetahui kejadian yang menimpa Soraria, Alfie mengatakan bahwa Mobile Suit musuh yang menyerang itu bernama Gundam, yang diyakini kalau itu merupakan senjata baru milik Federasi yang bisa mengubah jalannya perang. Nah, berbeda dengan Mayor Ronet, Alfie malah meminta Soraria dan teman-temannya untuk mau menginap di sini. Sementara Alfie yang nantinya akan membicarakan hal tersebut kepada Mayor Ronet. Nah, setelah berhasil mendapatkan izin untuk tinggal di sini, Soraria yang lagi beristirahat dengan teman-temannya tiba-tiba menyadari kalau selain dijadikan lokasi daur ulang, tempat ini juga ternyata banyak menampung sisa-sisa Zaku yang nggak terpakai. Yang mana itu lalu memberikan Soraria sebuah ide untuk membuat setidaknya 1 atau 2 Zaku yang nantinya bisa mereka gunakan. Nah, Soraria yang merasakan kalau bahaya sepertinya cepat atau lambat juga akan bisa sampai ke sini, lalu meminta Alfie supaya mau membantunya dalam pembuatan beberapa Zaku. Setelah meyakinkan semua mekanik yang ada di sini, mereka semua pada akhirnya memulai proses pembuatan Zaku.
Proses pembuatan Zaku memang sempat mendapatkan protes dari Mayor Ronet yang merasa kalau apa yang dilakukan oleh Soraria telah melangkahi dirinya sebagai sosok yang bertanggung jawab di sini. Tapi sayangnya, sebelum Ronet bisa menghentikan proses pembuatan Zaku yang sudah sepenuhnya selesai, tiba-tiba mengetahui situasi itu, Mayor Ronet yang nggak punya pilihan kemudian mengizinkan Soraria dan Listen untuk menggunakan Zaku yang baru aja dibuat itu. Namun sebelum mereka bisa melakukan serangan balik, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Gundam yang kali ini dia datang bersama dengan mobile suit yang lain. Bravo. Pertempuran yang berlangsung benar-benar dahsyat. Soraria dan Lesen hampir aja mengalami kekalahan. Namun untungnya mobile suit yang datang bersama dengan Gundam itu ternyata nggak sekuat si Gundam, di mana Lesen terus aja memburu robot itu sampai ke dalam hutan, sehingga membuat Gundam yang tadinya berniat menghabisi semua orang yang ada di fasilitas, kini lebih memilih untuk membantu temannya. Dalam kondisi terjepit, Gundam membantu temannya yang terus ditembaki oleh Lesen. Bahkan ketika pilotnya berusaha untuk keluar, Lesen tetap nggak peduli. Mengetahui hal itu, Soraria memilih untuk menghentikan Lesen, sehingga dari sana Gundam pun bisa pergi sambil membawa pilot tersebut. Sementara itu, di markas daur ulang, suasananya terlihat hancur. Semua orang yang selamat kini mulai merasakan bagaimana perang ini bisa merenggut semua orang yang dikenalnya, termasuk Hailey yang telah sepenuhnya kehilangan semua anggota pasukan infanterinya. Sedangkan Mayor Ronet juga meratapi ketidakberdayaannya dalam melindungi fasilitas ini, yang mana begitu Soraria dan Lesen kembali, dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Melihat kejadian itu, Alfie lalu menjadi kaget. Bahkan saking emosinya, Lesen bahkan menodongkan senjatanya tepat ke arah Mayor Ronet. Namun untungnya di tengah situasi yang panas itu, ada seorang Mayor Jenderal yang bernama Keller tiba di lokasi sambil memuji apa yang sudah dilakukan oleh Soraria dan yang lainnya. Jenderal Keller bahkan meminta supaya Zaku yang terlibat di dalam pertempuran tadi segera diperbaiki. Di mana dari sana sang jenderal lalu mengajak Soraria untuk membicarakan sebuah misi yang akan diberikan kepada mereka, yaitu mereka diperintahkan untuk mengambil salah satu mobile suit seperti Gundam demi mencari tahu kelemahan Gundam, di mana nantinya itu bisa menjadi titik balik kerajaan Zeon demi memenangkan peperangan melawan pihak Federasi. Next dari sana, Soraria dan timnya lalu mulai menyusun rencana. Nah, demi masuk ke dalam markas musuh, mereka terlebih dahulu menangkap iring-iringan dari pihak Federasi, sehingga dari sana mereka bisa masuk dengan mudah. Tapi nyatanya nggak semudah itu, karena begitu mereka berada di suatu lokasi, mereka malah diserang oleh dua Zaku yang merupakan bagian dari pasukan kerajaan Zeon. Tapi untungnya mereka berhasil menghindar, dan setelah berjalan kaki cukup lama, mereka pada akhirnya sampai di markas musuh. Nah, setelah tiba di lokasi tujuan, Soraria yang menyamar sebagai pasukan Federasi secara nggak diduga bertemu dengan pilot dari Gundam, seorang anak yang tampangnya mirip banget dengan yang dilihat Soraria di dalam mimpinya. Mereka bisa bertemu di sini akibat suara alarm yang disebabkan oleh Alfie dan juga Ender yang udah ketahuan setelah mereka berhasil mencuri salah satu mobile suit. Begitupun dengan Soraria dan Helen yang nggak terdeteksi juga, yang pada akhirnya bisa mengambil sebuah mobile suit. Namun sayangnya, dalam kejadian itu, Gundam tiba-tiba muncul dan dengan cepat menembak Alfie dalam prosesnya. Soraria hampir aja tewas dalam pertempuran itu, andai Lesen nggak menyelamatkannya. Tapi, dengan apa yang baru jadi dilakukan oleh Lesen, malah mengakibatkan dirinya tewas dalam pertempuran.
Setelah kejadian itu, Soraria kemudian berhasil diselamatkan dalam keadaan yang gak sadarkan diri. Di momen ini, Soraria kembali mengalami mimpi, di mana dia terlihat sedang bermain biola di depan para penonton yang merupakan bagian dari para tentara yang telah tewas. Dari sana, dia kemudian tersadar kembali dan langsung bertanya kemana tujuan mereka sekarang. Hailey lalu menjawab bahwa mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke wilayah Odessa, sebelum nantinya mereka akan dievakuasi kembali ke planet asal mereka. Namun sialnya, belum juga sampai di lokasi, mereka malah mendapatkan serangan dari musuh yang telah menghancurkan markas besar di Odessa. Melihat situasi ini, Soraria bersama dengan pasukan Zaku yang masih bertahan di markas memutuskan untuk melawan musuh demi membiarkan teman-temannya yang berada di dalam kendaraan bisa pergi dari planet ini menggunakan kapal luar angkasa yang tersisa. Setelah berpisah, Soraria dengan menggunakan Zakunya bergabung dengan sisa tentara Zeon demi menahan serangan musuh. Sampai kemudian dia bisa menyaksikan bahwa semua teman-temannya berhasil pergi menggunakan pesawat luar angkasa. Dalam pertarungannya, Soraria kembali bertemu dengan Gundam. Di momen ini, Soraria lalu mencoba berkomunikasi dengan si bocah pengendali Gundam, di mana Soraria yakin kalau bocah itu sebenarnya nggak jahat. Cuma hanya karena perang, dia mungkin terpaksa melakukannya. Nah, jadi si bocah itu memang merasa sangat frustasi, dikarenakan dia udah nggak pernah lagi pulang ke rumahnya, akibat pasukan Zeon yang terus berdatangan ke bumi. Mengetahui situasi itu, Soraria lalu memohon kepada pengendali Gundam itu untuk mau mengampuni orang-orang Zeon yang tersisa, di mana dia juga berjanji bahwa setelah meninggalkan bumi bersama dengan orang-orang yang tersisa, mereka nggak akan pernah kembali lagi ke sini. Dan dari sana, Soraria menambahkan bahwa dia juga pada akhirnya bisa bertemu kembali dengan putranya. Nah, mendengar apa yang baru aja dikatakan oleh Soraria, sontak membuat si bocah terdiam, yang mana dia ini juga merasakan hal yang sama, di mana dia ini pengen cepet-cepet pulang demi bertemu kembali dengan ibunya. Tapi di momen ini, tanpa diduga, ada satu Zaku dari Zeon yang tidak mengetahui pembicaraan Soraria dengan Gundam, tiba-tiba memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Gundam, sehingga membuat si bocah yang berada di ruang kendali menjadi terbunuh. Peperangan telah sepenuhnya berakhir, di mana hampir semua pasukan kerajaan Zeon telah keluar dari bumi dan kembali ke planet asal mereka. Soraria telah melihat secara langsung bagaimana perang tersebut telah merenggut nyawa orang yang tidak bersalah, sekaligus menggunakan anak-anak sebagai tentara di medan pertempuran. Soraria yang merasa kecewa dengan semua yang terjadi, memutuskan untuk tetap tinggal di bumi dan akan meneruskan perjuangan bersama dengan pasukan Zeon yang tersisa demi memastikan kalau nggak akan ada lagi anak-anak yang dibawa dalam peperangan. So, itulah tadi alur cerita film animasi Gundam Requiem for Vengeance. Mohon maaf ya cuy, kalau ada penyampaian yang kurang jelas atau mungkin salah, karena gue sendiri nggak begitu tahu tentang Gundam. Cuma kayaknya di film ini tuh sebenarnya pengen ngejelasin sisi perspektif dari kerajaan Zeon, yang akibat dari perang ini, orang-orang Zeon menganggap kalau pihak federasi telah menghabisi nyawa orang-orang yang nggak bersalah. Yang padahal jika ditelusuri, ya orang-orang Zeon sendiri yang berasal dari luar bumi yang telah melakukan invasi. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.